2018 ini aki yang kita proses sebelumnya menggunakan cas yang powernya lebih besar biar proses pengecasan lebih jos. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua guys. Kali ini kita akan berbagi informasi yang tentunya bermanfaat guys ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang servis atau perawatan aki. Jadi kalau kawan-kawan punya aki di bangunan walet atau di rumah, sebaiknya jangan dulu dijual, jangan dulu dibuang, atau jangan terburu-buru diganti dengan yang baru. Jadi simak terus video ini guys, semoga bermanfaat. Teknik dan strategi ala Sonjet untuk menyervis aki. Alhamdulillah aki saya sejauh ini awet-awet saja dan tahan dengan umur yang lumayan panjang karena ada perawatannya. Dan simak terus video ini guys, check it out guys. Yang pertama mungkin yang harus kita lakukan adalah membersihkan akinya dulu sebelum airnya dibuang. Kurang lebih seperti ini, karena tidak jarang meninggalkan kerak atau zat asam. Di sini saya menggunakan merek Yuasa, ada GS juga satu. Kebetulan yang ini adalah aki untuk lampu di rumah. Jadi pastikan guys, pastikan proses pembuangan air aki ini dilakukan dengan aman, karena memang tidak jarang ini bisa membuat iritasi kulit. Artinya sambil disiram kalau dibuang, karena memang ini adalah air keras menurut saya yang kita perlu hati-hati. Nah, salah satu guys yang kita akan lakukan adalah kita akan buang airnya guys ya. Kita akan buang airnya. Tidak jarang airnya kotor sekali dan berwarna hitam. Terkhusus juga yang sering menggunakan air tambah. Nah, kebetulan kalau cara saya lebih suka memilih menambah air aki ini menggunakan air sir. Sangat jarang saya menggunakan air tambah yang tutupnya warna biru. Saya lebih sukanya menggunakan warna merah. Alhamdulillah untuk ketahanan lumayan awet. Nah, apalagi buat kawan-kawan yang menggunakan panel surya itu tingkat kotornya, tingkat hitam daripada air aki itu sangat tinggi sekali, bahkan sangat kotor sekali. Oke guys, kita lanjut dan langsung kita buang. Nanti setelah habis kita buang, kita siram lagi. Kemudian bagian akhir adalah kita menggunakan air panas yang mendidih. Sementara airnya masih saya rebus. Langsung saja kita buka guys, buka tutupnya. Nah, ini juga penutup. Ini kurang lebih pemakaian saya ini per 2 tahun sekali saya servis seperti ini guys. Per 2 tahun ini sangat hitam sekali tutupnya dan kelihatan warna hitamnya juga. Nah, ini untuk proses pembersihannya guys, pakai air yang mengalir. Kalau perlu proses penumpahannya ini dilakukan di area-area yang aman, karena ini air bisa dikatakan air keras. Sangat hati-hati guys ya. Nah, ini kita buang. Ini kita buang dan lumayan kotornya guys.
kita buang guys ya, buang habis. Ini biasanya kotor kayak ada pasir-pasirnya. Nah, ini kita buang habis. Ini kurang lebih 2 tahun. Nah, ini pasirnya guys, kelihatan pasir kotornya ini. Nah, setelah kita habis buang, kita isi lagi guys, isi air. Nah, sangat simpel sekali untuk perawatan, untuk servis aki. Selama komponen-komponen bagian dalamnya tidak rusak, masih bisa kita pakai guys. Karena memang aki yang menggunakan air seperti ini tidak bisa awet seperti aki kering, karena memang harus kita tambahkan air. Ini airnya tidak terlalu kotor, tapi sangat berpasir. Entah dari mana pasirnya ini juga. Ini yang harus kita buang, jadi kurang-kurang. Kita isi lagi, isi sampai perkiraan agak bersih sebelum kita siram pakai air panas yang mendidih untuk merontokkan kotoran-kotoran yang ada di komponen kain sama timahnya. Nah, ini kita bincang lagi. Ini kotorannya kayak ada pasirnya. Nah, ini hati-hati guys ya, air pertamanya itu biasanya panas. Kalau kena kaki atau kena kulit itu biasanya gatal. Nah, ini kita lihat kawan-kawan, ini pasir, terlihat pasir. Ini kotoran sebenarnya yang membuat daya setum berkurang. Ini bisa sudah kita bilas dengan atau masukin air panas ya. Saya ambil air panas dulu. Guys, ini air panas yang mendidih. Nah, proses pencuciannya ini sebenarnya inti daripada servisnya ini guys. Karena kita harus merontokkan partikel-partikel atau kotoran-kotoran kecil yang menempel di elemen timah sama kainnya itu. Langsung saja kita siram. Kasih penuh guys ya. Ini air yang mendidih. Nah, biarkan dia berproses, nanti terkesan mendidih juga di dalam itu. Bisa dilakukan sampai 2 kali kalau memang belum terlalu bersih. Ini kita biarkan beberapa menit. Nah, itu kelihatan mendidih itu guys. Panasnya. Ini mendidih nih guys. Bisa kawan-kawan lihat, perhatikan, kasih full saja, kasih full sampai terlihat mendidih. Itu lagi berproses deh guys. Ini mendidih nih guys. Ini kelihatan mendidih dia, lagi bereaksi. Nanti bagian akhirnya, setelah ini kita lakukan pembersihan secara total dan didiamkan beberapa saat sebelum kita isi kembali air sir yang tutup warna merah. Setelah terisi semua, teknis berikutnya adalah pengecasan. Nah, kalau kawan-kawan yang menggunakan panel surya, sebenarnya tidak perlu dicas, langsung pasang saja. Tapi kalau kita yang menggunakan listrik, sebaiknya dicas dulu, di charger dulu supaya lebih maksimal. Guys, ini baunya bukan main. Terjadi reaksi terkesan mendidih. Dengan catatan guys ya, jangan memasukkan barang-barang atau sejenis kayu untuk ngaduk atau apa, jangan, karena nanti elemen timah sama kainnya bisa rusak. Nah, ini salah satu cara saya menyervis atau merawat aki itu biar bisa terus digunakan. Kalau kawan-kawan punya aki yang drop,
jangan terburu-buru dibuang atau ganti dengan yang baru. Memang harus kita sebagai pewalet harus punya 2 aki, satunya untuk servis, satunya yang dipakai. Continue aja seperti itu terus. Nah kebetulan yang satunya di bangunan yang satunya juga, jadi kebetulan hari ini mati lampu dan langsung kita servis. Kurang lebih pemakaian ini sekitar 2 tahunan sudah. Nah ini proses mendidihnya guys ya, masih proses nguap ya. Sebagai masukan juga untuk kawan-kawan, kalau bisa pakai kepala aki yang sistem baut seperti ini anti longgar. Jangan pakai sistem jepit karena peluang longgarnya atau lepasnya sangat tinggi sekali. Kalau menggunakan sistem baut seperti ini, insya Allah aman dan tidak ada gangguan terhadap mau lepas atau apa. Ini sistem baut guys. Kurang lebih sudah berapa lama kita goyang-goyang lagi. Ini hati-hati guys ya, sangat hati-hati karena ini adalah air panas. Biasanya airnya sedikit hitam ini kalau yang terlalu kotor. Nah kita biarkan lagi. Fungsi daripada air panas ini sebenarnya untuk mengeluarkan kotoran yang ada di elemen-elemen timah sama kainnya saja. Kalau sudah yakin lumayan memakan waktu, langsung kita buang saja secara total. Ini partikelnya hitam-hitam, ada kayak pasir itu yang nah, untuk pembilasan bisa diisi air lagi guys ya. Untuk pembilasan bisa diisi air bersih, jangan air kotor. Habis ini kita diamkan beberapa saat dan bisa langsung diisi air sir dan siap kita setrum dan digunakan kembali. Nanti kawan-kawan kita sendiri lah. Ini proses kita menghilangkan ini guys, apa kapurnya masih. Nah ini dominan kapur. Kapurnya ini yang harus kita buang. Entah dari mana juga kapurnya, saya kurang tahu juga ini. Tapi kalau buat yang menggunakan baterai surya biasanya airnya hitam, sangat hitam sekali. Dilakukan terus sampai kelihatan bersih guys ya, karena masih mengeluarkan sejenis pasir ini. Nah ini yang harus kita buang. Nah, percaya apa tidak, silahkan kawan-kawan semua buktikan sendiri. Alhamdulillah sejauh ini cara saya hanya seperti ini. Guys, mungkin ini yang terakhir. Sebelum kita isi air sir, kita sebaiknya diamkan ini beberapa saat dulu. Beberapa saat biar airnya keluar, air bilasnya tadi. Ya 2 batang rokok bisa sudah kita isi guys. Oke, semoga video singkat ini ada manfaatnya buat kawan-kawan semua. Silahkan diikuti. Dan ini salah satu cara saya merawat aki, menyervis aki secara mandiri. Karena sejauh ini saya hanya punya 2 aki. Alhamdulillah prosesnya seperti ini, perawatannya. Alhamdulillah umurnya juga panjang.
Karena tidak jarang saya ke bangunan orang-orang, kadang menemukan aki di ruang audio itu sampai 6, 4, bahkan 2. Karena drop ganti baru, drop ganti baru. Memang kita sebagai pewalet sebenarnya harus perlu 2 aki, untuk yang satu servis, untuk satu dipakai, bergantian seperti itu terus. Jadi semoga tutorial ala kadarnya ini, mohon maaf ya guys ya, dengan background yang ada ini ala kadarnya seperti ini, maklum kita di kampung. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan hasil yang lebih maksimal, terutama dalam kita menjaga audio ampli kita terus tetap bunyi, yaitu salah satu menggunakan aki ketika terjadi pemadaman atau perbaikan listrik di jalur kita masing-masing. Sampai di sini akhir kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sonjet.